Teh Irma itu kok bisa-bisanya ya membuat kita seperti ini. Maksudnya apa? Saya bilang kan, kenapa Teh Irma bisa buatkan suatu video yang mengandung bawang? Gitu ya kan? Pedes. Ada bawang, ada cabenya gitu kan. Para cowok-cowok yang maco-maco itu Teh berubah menjadi melo. Ya, menjadi melo gara-gara Teh Irma gitu kan. Kenapa bisa segitunya, walaupun di situ peran Amel ya, itu ada Mami juga, ada Kang Deden, ada Kang Alan. Gua waktu ngeliat tuh kagak nangis sebenarnya, cuman bengong begini. Gitu. Sampai dibilang orang, "Woi," gitu kan. "Ngapain lo?" Gua tuh begini kan. Kok bisa ya endingnya video ini begini ya gitu kan. Kepikiran gitu Teh Irma. Berarti ini wah, ini benar-benar harus kita tanya ini. Sebenarnya apa yang ada di benak Teh Irma sehingga tiba-tiba mengeluarkan video yang sedemikian wow gitu ya, wow banget ya, artinya endingnya ditutup dengan sebegitu. Monggo Teh, artinya seperti apa sih Teh sebenarnya, apa yang Teh pikirin waktu itu Teh, atau sama sekali gak ada pikiran sehingga begitu aja gitu kan? Nggak ada bisa pikiran. konsep Iya. jadi pedes gitu Jadi ya. pedes gitu ya, kok bisa begitu, dan kenapa Teteh begitu tega dengan kita gitu loh, membuat video yang sedemikian mengharukan gitu kan. Gimana Teh? Gak tahu nih, pas Bang DJ ngasih ke aku Amel ya, maksudnya Bang DJ ngasih Amel ke aku tuh, aku ngerasa ada klik aja. Nah, aku biasanya kalau sama talent itu agak lumayan 3 minggu 4 minggu tuh baru aku dapat masih ya. mikir iya, ini karakternya gimana, terus kedepannya seperti, nggak tahu sama dia tuh sama mamanya tuh langsung klik Dapat. Jodoh itu. hati aku tuh jadi kayak ketarik magnet gitu loh, maksudnya tuh. Nah, terus dibikinin lagu sampai ada di sini ya, sampai ada di Pak Agi, Teh Aprong, dibikinin lagu, oh lagunya serupa, bla bla bla, itu udah langsung terus konsep sendiri sih. Aku Luar juga nggak biasa. ngerti kenapa Luar biasa. Luar biasa. itu nggak sampai sejam Mengalir dalam aja. konsep, nggak sampai sejam. Jadi pas dikasih lagunya, musiknya seperti ini, kalau Amelnya kan aku udah tahu kan, Iya. akan seperti ini, cepet banget memang. Luar Atau biasa. dibikin ini aja, dibikin apa, dimudahkan aja. Kayak mengalir gitu aja Teh. mengalir aja, mengalir. Luar biasa. Artinya kadang-kadang orang buat konsep cerita itu kan dipikir di ini. Iya, ini 1 itu jam. tuh 1 jam guys. Benar. 1 jam. Gue 1 jam itu masih tidur loh. Kita belum bisa mikir gitu ya. Teh Irma udah jadi satu Jadi pas aku video. meeting sama Pak Agi kan, aku ngobrol, ada teman-teman, ada Mas Idris, ada Maulana, ada Mas Tim, Wah, Idoy, mantap ini nih semuanya itunya. di sini nih. Terima kasih, Kita ngeriung Abang. kan, kita Iya. ngeriung, apa Teteh konsepnya, kata Pak Agi. Aku jabarin konsepnya, terus kata Pak Agi, yakin ini bakal bakal gimana nih golden seal-nya? Iya. Pak Agi golden seal. Kembali ke golden seal. Jelasin Teh, itu warganet kagak ada yang tahu, termasuk gue kagak tahu sebenarnya. Makanya gue pengen tahu tuh golden seal apa sih Pak Agi gitu kan. Gimana nih? Iya, gimana nih Nggak ada kalau racunnya. lagu tuh ada racunnya, ada runnya. Tapi Wah, di iya, video iya. klip tuh di mana golden scene-nya? Iya. Aku bilang golden scene-nya begini. Pak Agi ngelamun nih. Yakin katanya. Insya Allah kalau Pak Agi percaya sama aku akan bekerja dengan total gitu. Mantap. Tapi memang lumayan agak, aduh kita harus ke Ciamis sih, kita kan lagi PPKM. Iya. Dan itu dilancarkan perjalanannya. Nggak tahu Luar semua biasa lancar ya ya. Do ya. Luar biasa banget. Alhamdulillah. Luar biasa banget. Nggak ada Doa halangan dari sama para sekali. fans juga semua pasti. Doa dari para fans juga, akhirnya terjadilah video itu, dan aku pun nontonnya merinding juga sih. Aku ngeditnya juga sama Ridho nangis juga sih. Tuh. Yang ngebuat nangis. Kita berdua sama Ridho itu, apa nama Doi, sini Doi, biar kelihatan mukanya deh sini. Ya, Bang Didoy, sini dong. Ayo saatnya bersinar. Ya. Saya kalau dengar nama Bang Dido jadi inget kayak lagunya si itu ya. Ada Nah, itu. ini nih. Tuh, Bang Dido itu yang ganteng. Ya. Tanpa dia pun mungkin video klip aku nggak sempurna. Jadi gara-gara ada Didoy akhirnya sempurna. Gitu ya. Nih, Bang Dido ini abangnya Amel ini, anak angkatnya Bunda. Bercanda, nanti gua ditimpuk Bunda nih, ya kan? Dan kita editing pun 2 hari Do ya. Ya, 2 hari. Luar 2 biasa. hari 2 malam. Mantap. Jadi berdua loh ya. Kita berdua, terus kita editing sampai sedih juga. Ini pasti kerjaan Amel ya, kerjaan Amel yang bikin sedih kan? Ah, Iya. iya. Dia harus Pelakunya. bertanggung jawab dengan ini. Pelakunya. Iya, dia harus bertanggung jawab ya. Bener nggak guys? Ya. Jadi kita berdua tektok, bagus nggak ini, bagus nggak ini, bagus nggak gitu. Akhirnya 2 hari itu alhamdulillah lancar. Meskipun aku deg-degan pas hari H-nya, ini bakal terima nggak ya Doi ya? Ini orang bakal begini nggak Doi? Jadi maksudnya ada kekhawatiran.
Tapi alhamdulillah meskipun sederhana dan minimalis, endingnya mungkin bikin haru, aku pun haru gitu kan. Ya, kerja keras. Hidup Bidoy. Terus gini teh, ada pertanyaan lagi tuh. Mereka coba mengaitkan cerita nih kan, mengaitkan cerita. Mohon maaf kalau saya ada salah ya dalam menyampaikan. Tapi begini, almarhumah itu terakhir pergi bawa kendaraan. Tiba-tiba videonya di awal Amel datang bawa kendaraan. Ya, jadi banyak tuh yang bilang begini, sampai mereka berimajinasi, berfantasi sendiri. Maka saya bilang dunia masuk ke dunia fantasi nih. Bukan Dufan yang saya maksud ya, bukan ya. Jadi mereka itu seakan-akan memang melihat bahwa yang hadir itu adalah almarhumah yang hadir kembali dengan single terbarunya. Ya, jadi teman-teman juga ada yang bilang kenapa nggak nyanyi lagunya almarhumah itu Amel gitu kan. Jadi ada yang jawab, mereka saling jawab nih. Kalau nyanyi lagu almarhumah mundur dong namanya. Kan lagunya udah dinyanyiin sebelumnya. Ini kan sekarang single terbaru gitu kan, dengan hadirnya Amel di situ. Artinya apakah memang konsepnya demikian atau kebetulan aja nih teh sebenarnya? Memang semuanya terkonsep. Terkonsep ya. Dari mulai jalan, baju, jalan kaki, semua dari A sampai Z itu bermakna semua sebenarnya. Kalau kita diulik 3 jam lah. Wah. Kita boleh nginep Kalau sini aja. iya, kalau ini sampai Bilang dari nginep dong di sini. 3 jam gitu kan. Jadi semuanya ada maknanya. Kita besok pagi diusir di pagi. Enggak pagi orang baik loh. Ya, pada kagak tahu kan. Pagi Jadi orang baik loh. nggak sembarang juga sih. Pas aku bilang sama Doi, Teteh pengennya ngambil, Teteh agak bawel, pengen begini-begini, ternyata dia bisa. Dan dia bisa tuh apa yang Teteh bayangkan dia ambil sama. Makanya kita kawin gitu, kalau bukan nikah ya Doi. Bukan. Dia udah punya istri soalnya. Ya, saya pura-pura gak paham aja. Ya. Jadi maksudnya tuh klop, oh iya apa yang ada dalam pikiran aku tuh ternyata sama. Jadi semuanya tuh bermakna. Jadi nggak sembarang jalan, nggak sembarang apa di situ ada bunga, ada apa juga, itu semuanya bermakna. Iya. Terus sampai ke ini loh teh, sampai ada yang bilang tuh Amel datang turun mobil ngambil minum. Ada yang bilang begini, haus nih abis perjalanan jauh. Ya kan? Dari tahun 95 sampai tahun 2021 minum dulu. Gitu kan? Gitu loh, Mel. Sampai segitunya. Makanya saya bilang apapun yang dilakukan Amel itu bisa viral di tengah-tengah mereka gitu kan. Mereka tanpa diminta tuh udah langsung wah gimana gitu kan, luar biasa banget kan. Tapi memang salut sih, memang pas ada yang banyak yang reaksi itu kan. Iya. Ada bermacam-macam begini-begini, ada yang sama. Memang apa yang mereka utarakan tuh memang ada yang memang seperti itu. Tuh. Pada Itu, guys. cerdas sekarang tuh, pada pinter. Iya, mereka udah logikanya jalan gitu. Iya. dan bisa masuk sampai ke sana-sana gitu kan. Gitu. Dan yang luar biasa tentunya Amelnya ya barangkali ya, itu kalau Iya. nggak salah tuh singkat banget ya buat videonya teh. Singkat banget, jadi Iya. diarahkan apa-apa tuh dia tuh udah langsung, udah langsung bisa. Berarti Nggak secara sulit bakat kan, kayaknya udah ya? ada nih ya, udah ada bakat ke arah sana, Iya. acting gitu loh Mel, ya kan? Mengalir aja gitu ya, Dek. Dia terlatih sama Seno soalnya acting berdua gitu kan, gimana? Acting dia biasa dia dengan Seno, ya kan? Dia ngobrol sama Seno ditonton orang rame loh gitu kan. Apalagi dia ada video klip kayak gitu ya, yang nonton wajar loh, Iya. sampai 2 juta viewers gitu ya, artinya yang nonton Seno aja bisa ratusan ribu Apalagi gitu kan. video klip ya. Iya gitu kan, padahal cuma ngobrol miau-miau doang gitu kan. Mantap gitu guys ceritanya sama Teh Irma ya, artinya nanti kita balik lagi ke Teh Irma ya. Terus nih Arona nih, pertanyaan yang Arona, kok mau-maunya dampingin Bang DJ gitu loh, ya kan? Mau-maunya dampingin Bang DJ gitu kemana-mana gitu ya kan? Apa Bang DJ seganteng itu gitu ya? Jadi sehingga dampingi Bang DJ itu nemenin sampai akhirnya mengantarkan Amel itu ke Teh Irma gitu ya, dan terus sampai hari ini pun masih juga dijagain gitu kan? Apa nggak dibiarin hilang aja gitu, nggak apa-apa gitu kan? Kalau didampingi pengen tahu nih artinya sejauh mana artinya Neng Arona sebagai pendamping resminya ya, pendamping resminya ini kira-kira memang dulunya fansnya almarhumah, terus juga ngelihat Amel juga gimana, atau cuman mendampingi Bang DJ doang nih sebenarnya Neng? Kayaknya ini jawabannya di sini semua atas pertanyaan
apa yang udah yang belum terjawab ya. Iya, pada pengen tahu. Fans semua itu. Semua. Pertanyaan fans Jadi semua gini itu. Pak Ketum, sebetulnya sejujur-jujurnya ya, saya kadang-kadang suka mikir kayak gini, heran kayak ini pengalaman pertama yang Iya. belum pernah kita alamin karena kita nggak pernah megang artis gitu loh. Iya. Malah aku yang dipegang harusnya Iya, gitu iya, loh. iya. Yang dampingin Bang DJ. Ada kekesalan tersendiri sepertinya ya gitu ya. Ada Ya, kekesalan. jujur aja nih, Iya. sebelum pandemi itu kan emang background saya kan penyanyi gitu Betul, kan. betul. Jadi banyak kerja saya, berkarir saya di dunia entertain itu memang diantar sama Bang DJ gitu Iya, kan. iya. Nah setelah ketemu dengan Amel, ini Bang DJ jadi ngedampingin Amel, saya juga jadi ngikutin. Jadi ngikutin ngedampingin Amel juga. Jadi saya bikin, kok jadi begini gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Semuanya kita melakukan ini ikhlas gitu kan. Tuh, itu yang Nah, penting. Iya, dan kadang-kadang saya juga agak gini, keselnya dia tuh hampir dari bangun tidur sampai mau tidur itu ngomongin Amel terus dari pagi sampai malam sampai ini banyak tagihan nih. Hari Iya. ini bukan tagihan kredit apa bukan Iya. tagihan Amel lagi mana Bang Amel seperti apa kegiatannya sekarang gimana jadi harus update gitu loh. Terus Iya. sedangkan kita kerjaan banyak terbengkalai. Jujur tadi malam aja sampai jam 1. Iya. Ya kan karena mungkin Pak Ketum tahu lah. Iya. Mereka minta update terbaru. Iya. Kenapa? Amel kok Bang DJ nggak pernah live IG lagi? Kita bingung. Mana? Kita juga bingung. Itu kita mesti ngapain Iya. tapi aku selalu komunikasi sama Pak Ketum gimana gitu. Ya udah yang penting buat mereka bahagia, happy. Iya. Karena apa? Mereka agak ngeri-ngeri juga. Mereka bela mati buat Amel gitu Iya. loh. Betul. Jadi bingung gitu kita tuh. Makanya kita terus maintenance gitu. Jangan sampai mereka tuh mohon maaf netizen kan tahu sendiri. Iya. Mereka mahkamah loh, udah kayak Iya. MPR aja. Udah Iya. mahkamah tertinggi sekarang. Mahkamah tertinggi Mulutnya gitu. panjang ya. Jadi kalau kita benar-benar nggak bisa menjaga hubungan silaturahim baik dengan mereka, bisa Iya. jadi bumerang. Iya. Makanya aku selalu menjaga contoh kayak sekarang, mohon maaf gitu ya, kayak yang sekarang lagi dihadapi Ayu Ting Ting, Iya. kan kasihan gitu kan Betul. kalau harus seperti itu. Coba kalau ada pendamping yang tepat untuk bapaknya, kan kasihan bapaknya kan nggak ngerti apa-apa. Betul. Sebetulnya bapaknya kan bagus, dia untuk melindungi anaknya kan, nggak Betul. terima karena anaknya mohon maaf gitu, Mm-mm. para haters tadi. Tapi kebaikan dia untuk melindungi anaknya jadi bumerang gitu. Iya. Nah, itulah butuh pendamping orang yang sangat harus mengerti gitu. Iya. Karena dunia entertain ini balik lagi bahwa kadang-kadang banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Iya. Apa salahnya coba ayahnya Ayu Ting Ting? Emang Iya. dia menjadi garda terdepan buat anaknya Iya. ketika anaknya Iya. dihujat kan gitu. Betul. Tapi karena kurang paham aturan main di negeri ini, maka dia mengambil tindakan seperti terlihat arogan. Padahal kan bukan arogan, dia sayang sama Oke. anaknya. Tapi ini salah satu magnet terkuat gitu ya yang pernah kita alamin ketika kita mendampingi seseorang itu, yang biasanya kan kita mendampingi klien yang sudah ya, tapi ini buat ini jujur kita tidak mendapatkan apa-apa tapi kita ikhlas untuk membantu, dan sampai saat ini Bang DJ itu luar biasanya bisa menampung orang-orang semua yang menanyakan Amel gitu, sampai Bang DJ berani nge-share nomornya di Iya. media sosial maupun di YouTube di mana segala macam itu untuk bagaimana tahu Menanggapinya. update Iya. tentang Amel gitu kan. Nah itu justru buat aku kan sebetulnya itu kan privacy seharusnya Betul. ya, tapi Bang DJ sangat welcome untuk membuat hati para fans tuh bahagia gitu, tahu update tentang Karena Amel gitu. fansnya Amel ini memang luar biasa, Luar biasa. ya. Magnetnya Artinya ya. Mereka kuat banget. dengan keikhlasan dia yang sedemikian ini Iya. ya begitu Mel. Jadi Amel harus tahu juga itu. Ini fansnya ini mulai dari fans yang biasa, fans yang luar biasa, Betul. sampai yang gila loh. Ya, itu. Ya dan, kan? dan bukan hanya di Indonesia aja, Bukan, di luar negeri. bukan. Dan mereka orang-orang keren semua di sana. Iya. Betul. Mohon maaf, banyaknya kan kalau kayak di Arab Saudi kan mau TKW gitu Iya. kan. Tapi Ini enggak ya, enggak. di Ini New York, bukan. di Netherlands, di Betul. Dubai, Jadi pengusaha di sana. pengusaha di sana. Artinya apa yang diinginkan Amel cita-citanya itu mau jadi psikolog kan ya? Iya, Sorry, seperti Bapak. guys. Ngomong dulu dikit. Jadi nanti kita porsi selanjutnya adalah saya ngobrol dengan Amel bicara dunia psikologi. Kalian nggak usah dengar ya. Cukup saya, Amel sama Bunda aja ya. Karena kita mau merencana Amel mau kuliah di UGM, mau di mana gitu kan ya. Pas lah Iya. Pak Ketum. Jadi Amel sebelum saya kasih nih ada Mbak Adel, nanti dia Mbak Adel udah sepanjang ini tuh pertanyaan. Jadi, cuma nanti Pak Agi kasih waktu gitu ya. Amel kan udah dengar nih
dari awal Bang DJ, terus Teh Irma, Ning Arona juga udah mengantarkan Amel sampai ketemu Pak Agi juga. Ya artinya dan sekarang Amel itu bukan Amel yang dulu ya. Yes. Bukan Amel yang dulu yang mungkin Amel berada di lingkungan sekolah gitu ya sama teman-teman. Nah, saya pengen tanya dulu nih. Amel setelah keluar single, teman-temannya ada yang ini nggak? Yang nanyain nggak, atau ada yang wah gimana gitu, Amel gila lo, luar biasa lo gitu ya kan. Biasanya lu nyanyi mingkem doang di kantor, di sekolahan gitu kan, sekarang lu keluar single pada tepar semua nih gitu ya. Guru keseniannya pada nyesel gitu ya kan, kenapa ini si Amel berarti gua gagal nih kok, sampai orang di luar yang tahu bahwa dia punya bakat gitu kan, kenapa bukan gua, mungkin. Gimana Mel, kira-kira Mel di sekolah rame nggak tuh, walaupun masih daring ya, rame nggak teman-teman tuh? Iya, ada beberapa yang nanya karena kan aku dulu juga dikenal yang nggak percaya diri banget ya orangnya. Iya, insecure istilah dia, insecure. Iya, Insecure. terus mereka kaget dan mereka ikut senang, selalu mensupport aku karena kan mereka teman-teman terdekat aku juga gitu. Gitu ya, artinya luar biasa kan. Terus ada yang nanya nih Mel, ini depan bunda nih, tapi ini saya sudah jawab tanpa dijawab Amel, gua yang jawab ntar ya. Dia nanya, Amel udah punya pacar belum? Gitu kan. Sebelum Amel jawab, gua akan jawab dulu. Belum boleh bunda. Ya kan? Ya, artinya gak usah dijawab Mel. Boleh, Ya, boleh. ya. Siapa bilang nggak boleh? Boleh ya, asal jangan ketahuan bunda ya. Gitu ya. Kata Teh Irma boleh. Iya, Amel nih bundanya banyak yang melahirkan, ada Bunda Nur ya, terus ada bundanya yang di musik ya, ada bundanya yang nganter dari awal, jadi banyak bundanya. Hati-hati loh kalau kalian mau deketin Amel, izin bundanya banyak. Banyak banget ya. Ya. Tapi nggak seserem itu juga sih. Ya, enggak ya. Oh ya, enggak. Amel baik loh, baik. Ya. Baiklah ya, teman-teman. Kalau saya nggak tanya-tanya Amel lagi ini, Amelnya tidur di sini. Kayaknya gitu Kayaknya Bang. gitu. Ya, jadi sebelum saya tanya kasih ke Mbak Adel nih, Mbak Adel monggo ditanya kira-kira Mbak Adel dari tadi itu kok pengen nanya apa sama Amel gitu. Silakan biar saya tanyain Mbak Wahyu aja, saya tanya Mbak Wahyu dulu. Silakan Amel. Ya. Kalau aku nanya, aku nggak mau nanya yang serius-serius. Ya. Yang santai-santai aja. Iya. Misalnya kayak hobi, kayak Oke. gitu. Ntar berat kalau Jangan terlalu kasih yang serius. berat-berat. Udah malam soalnya. Kalau Bang. kata Dilan itu kalau yang berat ke aku aja. Kamu nggak kuat. Jadi gitu ya. Jadi aku Jangan. lebih keringan-ringan aja deh, gitu. Yang berat kan udah tadi beliau bertiga udah yang berat. Keberatan itu Bang. Amel. Kayak aku paling nanya hobi Amel aja apa. Terus Amel kan suka kucing ya. Kira-kira tuh sejak kapan sih, apa memang sudah dari belum lahir bundanya udah piara kucing kayak gitu, atau memang udah masih kecil memang suka kucing atau kayak gimana Tapi gitu? kenapa ngomong kucing yang lihat Bang DJ? Ini nggak benar nih, Mbak Adel nih. Aku suka kucing juga loh. Oh, Kucing apa lele Bang? monggo Mel, silakan Mel. Artinya Daripada ditanyain. serius-serius loh. Jangan, kita tidak di sini jangan, tidak ada yang jangan, serius, ya tidak ada yang serius. Artinya kita cerita awal biar tahu ceritanya. Sekarang kita Santai. bicara yang tidak Santai serius aja, ya, heeh. yang tidak serius dan mau tidak percaya harus, kalau percaya jangan, ya. Yang kita bicarakan. Kebalik tuh ya. Ayo Mel, Hobinya aja. hobi dulu Mel, hobi. Dari hobiku tuh aku hobi berenang dan Berenang. Pantesan Pantes tinggi. Minder loh aku deket dia. Kemarin ya kita ketemu Amel itu, perasaan gue tingginya lebih tinggi gue. Hari ini Lebih tinggi lagi. saya bilang sama Bunda tadi, Bun, itu kok nambah tinggi lagi si Amel ya gitu kan. 18 tahun Bang. Betul. Pertemuan. Jadi kalau begini terus lama-lama kan dia secara fisik akan tinggi dari gue. Iya. Makanya gue harus ada yang lebih tinggi dari dia. Setidaknya gue tinggi apa ya? Tinggi hati aja gue lah. Kalau Iya, gitu, udah. kan dia udah rendah hati ya, gue tinggi hati aja Mel. Pakai Ya high kan? heel aja Bang. Ya, jadi sorry ya Mbak Rita. Mbak Rita itu fans Amel yang paling sombong yang ada di grup gitu kan. Jadi setidaknya gue harus kalahin dia nih kesombongannya ya. Kenapa Mbak Rita sombong? Iya. Karena dia yang punya Batam. Ya. Gitu. Iya. Jadi Amel tadi hobinya berenang, apalagi Mel? Iya, aku suka baca buku, Baca aku buku. nulis Bukunya buka Sorry, apa nih? bukan. Buka apa nih? Ah, Buka apa iya. nih? Buka apa nih? novel. Novelnya novel apa nih? Biar pada beli tuh. Jadi aku suka baca novel karena dari situ aku bisa ngelatih imajinasi aku, dan dari imajinasi aku bisa berpikiran secara luas gitu. Oke. Ah, Kok jadi dia serius ya?
Jangan-jangan novelnya novel Mirawe bukan? Novelnya novel yang berat-berat atau novel-novel ringan nih Mel? Novel ringan aja seumuran aku. Oke. Yang usia novelnya itu udah 18 tahun gitu ya. Lama dong Mel. Kalau usianya itu novel tahun berapa gitu ya keluaran? Enggak guys, itu maksudnya yang untuk usia dia ya, bukan umur novelnya ya. Aku suka ngedengerin lagu juga karena Oke. setiap lagu yang aku dengerin tuh punya ceritanya masing-masing gitu. Oke. Iya, jadi misalkan lagunya tentang apa, terus cerita itulah yang dituangin ke lagu itu gitu. Oke. Biar Oke. setiap aku ngedengerin lagu itu tuh, oh ada memori ini nih gitu yang pernah aku alamin. Jadi kayak misalkan aku pernah ngelakuin kesalahan di memori itu, jadi aku nggak ngulangin lagi buat kedua kalinya. Oke. Mantap. Iya. Bisa konsisten gitu mah? Insya Allah. Oh, insya Allah. Oh Tadi iya, ya? Kucing. Karena kamu kan suka Seno ya? Dari kapan? Kucing Suka dari kucing. kapan? Sampai bawa ini Anabul juga nih. Iya, aku suka kucing mulai dari SMP karena sosok kucing tuh sosok yang tulus, apalagi kalau misalkan maaf nih disukai sama Nabi Muhammad juga kan. Terus Siapa habis emang itu- nama kucing Nabi Muhammad? Waduh, kalau itu aku Mueza. Iya. Yang bener juga kagak tahu. Aku aja tadi lagi mikir dulu. Mueza. Takut Pak Ketum nanya aku. Jadi kita sama Anmel. Untung udah dijawab Mbak Adel ya. Jawab ya. Karena Pak dia Wahyu kan Nabi juga jawab. Muhammad kan. dan dari situ kucingnya tuh kayak sosok yang tulus dan yang suka nemenin aku tuh apa-apa kucing juga kan. Oke. Terus kalau aku nggak bisa cerita ke bintang dan langit, ya aku ceritanya sama kucingku juga. Berbahagia sekali tuh kucingnya. Kucingnya jauh Kak, gede. itu nggak ditanyain, nggak sekali kasih tahu tuh ada di warganet kita tuh yang bilang katanya ada yang pengen jadi kucing sekalian tuh. Bener Oh ya kucingnya Iya, Amel ya. Iya, bener loh. Ada yang bilang katanya kalau kondisi begini gua pengen jadi kucingnya Amel gitu loh. Iya. Tunggu dulu. Ah. Berarti kalau kamu curhat sama kucing, berarti rahasia kamu ada sama kucing ya? Cari tuh kucingnya, cari kucingnya. Tolong Mbak kucingnya ditangkap. Yang dulu si Seno itu. iya dong. Seno. Kalau untold story gitu kan yang nggak bisa ceritakan sama orang, ceritanya sama kucing. Berarti rahasianya ada di kucing. Tapi kalau yang banyak orang nggak tahu tuh sebenarnya kucing pendengar yang baik, cuma dia belum nggak bisa ngasih pendapat gitu. Iya, Wah iya. kalau dia ngomong kabur Mel. Mulai sekarang coba Masuk cari kamar, kucing kunci. ya. Cari kucing ya. Ini dari Amel loh. Dari Amel loh kata-kata. Pak Ketum, satu lagi. Iya. Takut lupa. Ini ada sosok penggemarnya Amel, Iya. seorang pengusaha di Singapura. Ya, mungkin kita sebut Mama Rafa. Arfa. Mama Arfa. Iya. Itu setiap hari cuman telepon, WA nanyain Amel. Iya, Ya kan? betul. Sampai apapun dia udah buat Amel. Betul. Sampai si Mbak Rita tuh komplain, aduh Mama Arfa. Alfa jangan kayak gitu katanya. Ini kan Amel manusia biasa. Itu saking gilanya sama Amel. Iya. Coba. Iya. Kemarin kalau nggak salah ada ngirim apa mungkin belum nyampe kali itu. Udah dikirim. Oh udah ada. Yang itu sayang, yang apa yang anaknya? Ada keterbatasan. Ah sampai anaknya Yang pun. lihat video adek. Say hello dong sama Arfa dong. Ah, Mama Say Arfa, hello, Mama Arfa, Mama Arfa. Mama Arfa, Arfa. Nih udah dikasih senyum sama Amel nih. Makasih katanya Mama Arfa kirimannya. Karena anaknya itu mohon maaf punya keterbatasan. Tapi kalau udah lihat Amel Amel, nyanyi, iya. seneng ketawa-ketawa. Betul. Sekolah mau sendiri berangkatnya, nggak Betul. perlu diantri sama Ya mamanya. Allah. Itu ditonton tiap hari loh. Iya, tiap hari. Tiap hari loh Mel, ditonton loh. Senyum-senyum oleh Arfa sendiri itu. ngeliat gambar Iya. Amel. Ada? Jadi Membawa di berkah videoin, banyak dinaikin ke orang. YouTube tuh bener-bener dia sedang dengerin lagu Menikmati, Amel tuh. iya. Bener. Jadi ya sampai segitunya gitu kan, luar biasanya artinya sesuatu yang Karismanya Amel ya. berikan gitu ke Iya. orang banyak Ya gitu itu loh, Mel. membawa berkah untuk banyak Iya. orang. Tapi jangan jadi beban, Amin. jadikan Santai kebahagiaan aja. bahwa ternyata Amel sudah bisa berbagi sebelum Amel jadi psikolog gitu kan. Udah dari sekarang udah berbagi nih, udah banyak nih Udah berbagi, udah dibantu banyak. ya bener kan? Bener, Udah bener. banyak yang bahagia, itu ada yang sakit sehat gitu kan langsung gitu ya. Kedatangan Amel ini menambah imun. Menambah Yes. imun. Nambah imun. Iya. Nambah Mood imun. booster. Menambah imun. Apalagi kalau udah mainin kucing lagi live, Wow. udah imunnya naik semua. Imunnya Berasa naik nggak ada semua COVID. gitu kan. Kan udah dibahas ditabok kucing aja viewersnya langsung Iya. naik. Makanya gua bilang tuh, Gile. kalau Amel punya jerawat, dipecahin jerawat juga
rame juga gitu kan. Apalagi pakai masker Makanya nanti ya. Amel ketika NAFC yang fans berat itu kan kadang dia rindu, Betul. itu harus telepon Pak Ketum, nanti baru Ketum telepon. Ya nanti ya kalau kita minta Amel sekali-kali gabung sama Zoom sama kita gitu ya. Jadi Zoom kasih sama say kita. hey itu mereka udah seneng banget tuh. Tapi nanti kita sesuaikan jadwal dengan Amel ya. Artinya Iya. kan Amel juga masih sekolah ya, Iya, daring. betul. Jadi kita harus sesuaikan juga supaya jangan terlalu malam juga gitu kan, kasihan Amel juga gitu kan ya. Tapi nanti kita atur lah ya Mel. Jadi gimana kapan waktu yang kira-kira Amel agak senggang bisa say hello sama semua gitu kan. Gitu. Jangan nangis Mel. Harusnya para fans yang menangis melihat kamu tersenyum gitu loh. Bahagia banget mereka. Ini mereka gitu ya. udah bener-bener bahagia lihat Amel duduk bersama kita. Iya, mantap. Ngobrol Iya. bincang malam gini sambil senyum-senyum tuh mereka udah aduh Luar biasa. luar biasa mereka tuh bahagianya. Imunnya makin naik. Naik ya. Nih, Mbak Ayo, Ita nih, Mbak Ita. Nah, Mbak Ita nih dari Bogor nih yang Iya. ikutin terus dari awal. Tadi dia nyanyi suaranya mirip Amel Mirip ya. banget. Mirip banget ya, Mirip nyanyi banget. Ini sesuai dengan lagu yang Iya. mirip dengannya. Gitu ya. Serius Mel, suaranya mirip kamu. Ya. Beda jauh. Gimana Mbak Ita? Serius. Tadi mau nanya apa sama Amel nih? Terlalu banyak jadi. Ya udah disangka aja. Satu Satu aja, aja, satu, satu aja. Satu. Setelah launching single yang pertama kemarin, apa kesan dan pesannya? Yo, Ya. ayo. Tolong dijawab dengan tidak serius ya. Ya. Jadi ya apa ya, kesan dan kesannya tuh banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil gitu, karena dari situ aku belajar buat lebih menghargai usaha banyak orang. Iya. Karena usaha yang selama ini kita lihat secara remeh tuh ternyata ada perjuangan di balik ceritanya gitu. Jadi belajar menghargai karya orang, belajar bersyukur sama situasi juga. Oke. Belajar banyak hal gitu. Mantap sekali, mantap. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu.